ada sosok nenek tua di depan Mas Damar dengan memikul kayu bakar di punggungnya. Nah, nenek yang disebut sebagai Mbah Dok ini awalnya Mas Erik dan Mas Damar ragu untuk mengikutinya. Tapi karena mereka memang butuh bantuan dan memang nggak tahu lagi di mana saat itu, akhirnya mereka setuju untuk mengikuti nenek itu pergi ke rumahnya karena nenek itu mengatakan bisa mengobati penyakit Mas Damar itu. Dan dia bersiap-siap untuk pergi keluar. "Badai pundi, Mbah?" tanya Mas Erik. Saat itulah si Mbah menawarkan pada Mas Erik untuk ikut atau tidak. Prosesi pemakaman itu, semua orang yang hadir di sana terlihat bahagia dan menari-nari mengikuti alunan nada gamelan yang ditabuh. Karena tepat di belakangnya berdiri sosok pocong dengan matanya yang hitam dan wajahnya yang hancur. Akhirnya Mas Erik meninggalkan rombongan itu dan berlari menuju ke rumah si Mbah. Mereka pun mulai merebahkan tubuh mereka di atas ranjang tikar itu, hingga akhirnya mereka mendengar suara yang tak asing lagi untuk mereka. Suara itu terdengar riuh dan sangat tipis, tapi juga jelas untuk mereka dengar. Suara itu adalah suara pitik. Mas Damar masih diam dan mencerna setiap perkataan dari Mas Erik karena dia nggak fokus. Tidak menanggapi hal itu, Mas Damar justru bertanya kepada Mas Erik, "Rik, awakmu percaya pocong orang?" Seketika kalimat itu mengingatkan Mas Erik tentang kejadian yang sebelumnya terjadi pada dirinya, yaitu ketika melihat mayat yang dikubur tapi tali pocongnya nggak dibuka itu. Mata Mas Erik menatap tajam pada Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakan hal itu dari mana. "Aku tahu krungu, jaraknya suara pitik, iku nunjuk kene, ono pocong kok sekitar kene." Itu kata Mas Damar. Dengan ragu dan masih bingung, pikiran bercampur aduk, Mas Erik mulai berbicara kepada Mas Damar. "Mar, deso iki nggak beres. Ayo, nggak ae. Entokmu wes nggak popo toh." Mendengar itu, Mas Damar pun mulai berucap kepada Mas Erik, "Rik, koyoke simbah iki." Tapi belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar tercekat ke jendela kamar itu, dan dia melihat sebuah wajah mengintip di balik gorden. "Rik, menggat ae tekan kene," kata Mas Damar panik seketika. "Opo toh? Ono opo?" kata Mas Erik. "Gok jendelo, jendelo," kata Mas Damar panik dan segera berdiri dari tempat dia tertidur itu. "Gok jendelo no odo simbah." Mas Erik pun akhirnya melihat juga ke jendela dan dia juga melihat wajah simbah di balik jendela sedang mengintip dari luar. Seketika mereka langsung berkemas barang mereka di malam itu juga, saat itu juga. Mereka mengemasi barang mereka dan berniat untuk pergi saat itu juga. Setelah mengemasi semua barang mereka, mereka dengan cepat segera menuju keluar kamar untuk keluar dari rumah itu. Tapi baru saja membuka pintu kamar, mereka melihat sosok Simbah sudah berdiri di depan pintu kamar mereka. Padahal sebelumnya lagi di luar jendela kan. Simbah pun diam menatap Mas Erik dan Mas Damar bergantian, kemudian berkata, "Kate nang di tole." Mas Damar pun seketika langsung maju unjuk diri dan mulai berkata, "Mbah, ngapunten, kulo bade mantok mbah." "Muleh nang di?" "Den gria kulo mbah." Nah, Simbah ini awalnya berdiri, namun tiba-tiba perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk. Kemudian menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah dilihat oleh Mas Erik dan Mas Damar. "Penyakitmu wes waras, Le." Mendengar itu, Mas Damar terdiam cukup lama, dan kemudian Mas Erik mengambil alih untuk maju dan bicara pada Mbah. "Mbah, panjenengan sinten asline?" Saat itulah senyuman buruk rupa Simbah seketika berubah menjadi suara tawa yang sangat melengking dan keras, di mana suara tawa ini membuat Mas Damar dan Mas Erik bergidik ngeri dan menggigil ketakutan. Semua bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti dengan sangat cepat. "Deso Gondomai." Dengan langkah yang tertatih dengan wajah mengerikannya, Simbah perlahan maju mendekati Mas Erik dan Mas Damar. Mereka pun perlahan-lahan mundur ke belakang menjauhi Simbah, dan kemudian Simbah bicara lagi. "Sopo wes melbu deso iki, rak bakal iso muleh le, wes nuruto omong Simbah." Di tengah keheningan itu, suara anak ayam yang tadi mereka dengar, "Krungu suara iku le, ero hartine." Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jaraknya dari Simbah. "Mayit." Setelah mengatakan hal itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Damar dan Mas Erik nggak enak, yaitu tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibanting dengan sangat keras, padahal tidak ada angin dan tidak ada hujan, semua malam itu hening dan sunyi. Masalahnya, setelah suara bantingan itu, seluruh sekeliling rumah terdengar suara gebrakan secara bersamaan. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka, namun yang pasti adalah suara-suara di sekeliling rumah itu menandakan ada seseorang di luar sana. Simbah yang awalnya membungkuk tiba-tiba terjatuh tersungkur ke tanah, dengan mata yang mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah pun mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seakan-akan lumpuh, dan ia merangkak hanya menggunakan kedua tangannya. Dengan bibir yang komat-kamit, entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat kepada Mas Erik dan Mas Damar.
Mas Damar pun mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Sedangkan Mas Erik hanya bisa terdiam sambil menceracau. Dan saat itulah tercium aroma yang sangat familiar untuk mereka berdua, yaitu aroma bunga sembujo. Aroma itu semakin menyengat, hingga perasaan yang tadi mereka rasakan ketakutan itu perlahan hilang. Enggak boleh nolawang, Rik. Mereka pun bergegas segera keluar menuju pintu belakang itu, dan Simbah pun mulai mengejar mereka dengan cara merangkak tadi. Nah, saat berlari itu, Mas Damar melihat kotak ukiran tadi yang isi kain pocong itu, namun ia menepis semua pikiran-pikiran tanda-tanya penasarannya itu dan tetap melanjutkan lari keluar rumah. Saat keluar rumah, yang pertama kali dilihat oleh mereka adalah petakan-petakan tanah kosong yang berisi tanaman singkong. Aroma sembujo masih terdengar dengan sangat pekat, tapi hanya Mas Erik yang bisa mencium aroma itu. Mas Damar nggak bisa. Melo aku, Mar. Entah terjepit atau apa, dengan mencium aroma sembujo itu, Mas Erik seakan-akan merasa ditunjukkan sebuah jalan. Dan dia pun berlari mengikuti instingnya itu dengan aroma sembujonya itu diikuti oleh Mas Damar di belakangnya. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju pepohonan-pepohonan, hutan-hutan yang dari tadi sebagai penanda perjalanan mereka. Mereka pun mulai menelusuri jalan tersebut, dan Mas Erik meyakinkan pada Mas Damar bahwa desa itu dihuni oleh mayat. Tapi anehnya, kenapa mayat dikuburkan lagi sebagai mayat? Kemudian Mas Damar bertanya pada Mas Erik sambil berlari itu, "Kental Van Rik, opo no hubungannya?" Mas Erik pun terlihat bingung. "Gok kotak singdang pawon, akeh ken kapan ditumpuk." Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir hingga mereka menyadari sesuatu. Di tempat mereka berdiri itu, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata sedang mengintip mereka dan mengawasi mereka. Dan setelah diperhatikan lagi, mata-mata itu adalah milik sosok pocong. Tapi bukan hanya satu, di balik pepohonan-pepohonan itu ada banyak, bahkan lusinan pocong sedang berdiri mengawasi mereka. Mas Damar dan Mas Erik menyaksikan itu, mereka hanya bisa terpaku diam di tempat mereka masing-masing. Nah, saat itu Mas Damarlah yang mendengar seruan-seruan suara pocong-pocong itu yang mengatakan, "Tali pocong, tali pocong, tali pocong." "Krungu ora, Rik," kata Mas Damar. "Krungu opo?" kata Mas Erik bingung. Setelah mengatakan itu, Mas Erik melihat sekelilingnya dan baru menyadari bahwa itu adalah area pekuburan. Mar, kuburan. Maite tali pocongnya, rungono sing dibuka. Mereka pun seketika berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti mereka dari belakang. Yang mengerikannya, pocong-pocong itu terbang tepat di atas mereka, mengejar mereka. "Kuburannya nang di," kata Mas Damar. "Nang kono," kata Mas Erik. Di tengah gelapnya hutan itu, Mas Erik dan Mas Damar gak pernah berhenti untuk berlari. Mereka terus berlari. Tanpa memikirkan yang lain, mereka terus berlari, menghindari lusinan pocong yang mengejar mereka. Kain-kain bungkusan pocong itu mengikuti mereka bahkan sampai ke sisi kiri dan sisi kanan mereka. Jadi mereka benar-benar kayak diserang beramai-ramai gitu dengan kain-kain pocong yang terbang. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turunnya tanah yang menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk yang merupakan satu-satunya gubuk yang menjadi penanda kuburan kembar. Kenapa disebut kuburan kembar? Karena di sana ada dua kuburan yang hanya terpisahkan oleh pagar bambu. Tapi anehnya, sesampai mereka di dekat kuburan kembar itu, pocong-pocong yang tadi mengejar mereka tiba-tiba hilang, lenyap. Meski begitu, suara ayam yang tadi mereka dengar itu saat itu terdengar semakin dekat dan semakin dekat. Hingga Mas Erik berasumsi bahwa suara ayam itu berasal dari kuburan kembar yang ada di dekat mereka itu. Tapi lain halnya dengan Mas Damar, kali ini dia bisa mencium aroma tersebut. Aroma sembujo yang tadinya hanya bisa dicium oleh Mas Erik. "Wangi," kata Mas Damar. Sembari melihat ke sana kemari, Mas Erik menyadari bahwa ia melihat sebuah gundukan tanah yang merupakan kuburan yang sebelumnya dia lihat. Di mana dia melihat pertama kali orang menguburkan mayat anak-anak itu. Suara ayam tadi terdengar semakin dekat, hingga mereka menyadari sesuatu. Dari kejauhan, mereka melihat ada sosok atau seseorang yang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekeliling sosok itu, dia melihat ada banyak ayam berwarna hitam sedang mengelilinginya. "Ayam cemani," kata Mas Erik, sambil mencoba untuk melihat lebih jelas sosok siluet yang sedang menggaruk-garuk tanah itu. Dan setelah didekati dan dilihat lebih jelas, Mas Erik sontak kaget karena sosok yang sedang menggaruk-garuk tanah itu ternyata adalah Simbah. "Ah!" teriak Mas Erik. Bukan takut lagi, Mas Erik seketika langsung lari meninggalkan Mas Damar tanpa mengatakan apa yang terjadi. Mas Damar yang baru sadar apa yang dikatakan Mas Erik itu juga ikut lari mengejar Mas Erik, dan Simbah kembali mengejar mereka sambil merangkak dengan sangat cepat. Saat panik dan kondisi lari inilah aroma sembujo tadi kembali tercium, namun lebih kuat dari sebelumnya. Sambil berlari itu mereka teriak-teriak, "Ono opo siambe alas iki." Disitulah entah kenapa, entah karena terjepit atau kepepet, mereka pun semakin mendekati aroma sembujo tadi. Padahal mereka tahu kalau aroma sembujo itu adalah bau dari Wanggul, yang mana hantu wanita kuntilanak yang lehernya hampir patah tadi. Namun setidaknya aroma itu
memberi mereka jalan untuk kabur dari Simbah yang justru lebih menakutkan. Nah, saat mereka terus-terusan berlari menghindari Simbah itu, tiba-tiba Mas Damar mendengar sekelibat suara yang terdengar seperti suara raungan macan. Wow, apalagi nih? Tanpa menghiraukan dan mempedulikan apa yang mereka dengar dan apa yang terjadi, mereka terus berlari maju menghindari Simbah. Hingga akhirnya mereka berada di sebuah tempat yang selama ini mereka cari-cari, yaitu pos kedua. Di sana mereka melihat sebuah pos yang dikelilingi oleh pagar besi, yang mana itu adalah tempat cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin yang bercucuran, mereka berlari mendekati pos tersebut dan menggedor-gedor pintu pos tersebut. Hingga keluarlah seorang lelaki berusia setengah baya, melihat mereka dengan tatapan curiga. Sampen yang ninggalin KTP di pos 1 yo. Mereka pun kaget dan bingung, kemudian mengangguk. Saat itu juga si petugas masuk ke dalam dan melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan bahwa sudah dilakukan pencarian selama 2 hari untuk mencari Mas Erik dan Mas Damar. 2 hari mereka hilang, padahal selama kejadian itu mereka nggak pernah melihat siang, kondisinya selalu malam, tapi mereka udah 2 hari ngilang. Goblok, nek kate nggok PS, lapo lewat kene, lewat mojo lah iso seh. Pemuda separuh baya itu menceramahi Mas Erik dengan Mas Damar selama 2 jam lebih. Wajahnya tampak sangar seperti udah lama menahan luapan amarah tersebut. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam, menunduk, bingung, pasrah, dan gak tahu harus ngomong apa lagi. Kemudian setelah beberapa saat, barulah datang lagi orang dengan motor, seorang pria yang usianya lebih tua 10 tahun dari mereka, yang menggunakan kaos singlet dengan sarung di lehernya. Wajahnya nggak kalah sangar dan menatap pada Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang dia ucapkan bukanlah amarah seperti pemuda sebelumnya, namun hanya sebuah pertanyaan di mana pertanyaan itu membuat Mas Erik dan Mas Damar terdiam. Usih hurip toh awa-awa iki. Ia kemudian meneguk kopi di atas meja dan duduk bersila di depan Mas Erik dan Mas Damar. Wes, jadi tok nokak beh, nang dia ya awa-awa iki, 2 dino iki. Kemudian Mas Damar memulai ceritanya. Pak, ono deso yo Pak onggok kene. Mendengar pertanyaan itu, 2 penjaga yang anak separuh baya dengan dengan bapak-bapak tadi saling bertatapan bingung. Ono, kata si bapak. Si bapak terdiam cukup lama, namun si pemuda separuh baya tadi mulai berbisik kepada Pak tua itu. Nang di ono deso Pak, nek villa ekeh nang ene. Sambil mengisap rokoknya yang menyala, bapak itu wajahnya terlihat tegang. Opo bener? Awak-awak mek wong loro sing munggah lewat kene. Mas Erik dan Mas Damar pun mengangguk bersamaan. Syukurlah, alas teh iki pancen angker. Bien wes terkenal akeh sing taweroh bawa nang alas iki ono enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing kramat sing kabare ono deso nang jerone gunung. Jenenge deso iku, Deso Gondomayit. Hembusan asap rokok dari Pak tua ini sambil bercerita membuat semua wajah orang yang mendengar tegang. Masalahe ra ono sing eroh nang di wet iki. Untungnya awak-awak nggak keblobok nang deso iki ambi enggowo wak ganjil. Sampai iku kedaden, biasane siji ra iso muleh. Mas Erik dan Mas Damar pun saling berpandang satu sama lain. Saiki aku takon, apa sing mbok rasane saiki? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya atau tidak? Tapi dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar pun akhirnya menunjukkan kondisi di mana testisnya yang tadi membesar itu. Si bapak hanya terdiam dan tidak terkejut, seakan-akan itu adalah hal yang biasa terjadi. Si bapak pun meminta Mas Damar untuk tidur telentang, sembari si bapak ini menarik satu persatu jari jemari kaki Mas Damar. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak melakukan itu, dan ajaibnya testis Mas Damar yang tadinya sebesar kepalan tangan itu perlahan mulai mengecil dan kembali ke ukuran normal. Mene ojo nguyuh sembarangan gih. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik pun berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi, kemudian Mas Erik kembali ke tempat si bapak dan menanyakan sesuatu. Pak, kulo tandet, neng desoniku enten si Mbah Wadon. Sing sempet ngejar kulo bade rencang kulo. Niko sinten gih? Mas Erik bertanya kepada si bapak. Kemudian si bapak perlahan diam, kemudian mulai menjawab. Sartih. Sartih? Kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu, kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat dengan ilmu hitam? Nah, sartih itu adalah sebuah gelar. Pocong itu bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang, atau sebagai santet. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Kemudian Mas Erik nanya lagi, Simbah niki menungso toh Pak? Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ceritanya lebih jauh. Namun sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil sebuah kesimpulan bahwa cara mengikat pocong berarti dengan memegang ujung kepalanya.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat, dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Karena sebenarnya cerita tentang pesugihan itu bukanlah hal yang baru, banyak juga cerita serupa tentang pesugihan pocong, hingga memberi sial kepada keluarga yang tidak mereka sukai. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan dengan desa gaib tadi. Namun poin dari cerita ini adalah, meskipun jauh di luar akal sehat manusia, hal-hal gaib seperti ini memang benar-benar terjadi, dan menyembunyikan misteri tersendiri. Dan akhirnya pada malam itu, mendengar kisah Mas Erik dan Mas Damar, penulis mempelajari sesuatu bahwa ketika memasuki sebuah daerah baru atau tempat baru yang tidak pernah kita kunjungi sebelumnya, harus tetap waspada dan menjaga adab diri kita masing-masing. Karena seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan Mas Erik juga Mas Damar pun kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Oke guys, jadi itu dia kisah seram tentang para pendaki gunung yang diceritakan di akun Twitter Simple Man, di mana itu akunnya juga banyak menceritakan kisah-kisah seram. Kalau kalian mau bisa kunjungi Twitternya @simpleman. Dan menurut aku cerita ini nggak kalah pintar dan nggak kalah seremnya dari KKN Desa Penari yang juga dari akun itu asal ceritanya. Tapi kalau kalian sadar guys, tadi kita mulai video ini dengan sekelilingnya masih agak cerah dan sekarang sudah gelap banget. Itu karena aku syutingnya video ini udah lebih dari 3 jam. Dan mohon maaf kalau misalnya kalian bosan dengan video ini terlalu panjang, tapi semoga kalian suka dengan cerita ini, karena aku juga suka cerita ini. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga merasakan hal sama? Komen di bawah. Jadi sebelum kepanjangan, itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya bahasa Jawa yang aku ucapkan, aku sampaikan melenceng jauh dari yang sebenarnya. Mohon maaf, aku cuma ingin mempraktekkan ceritanya supaya lebih membangun dan lebih serem. Ya.